Saudara-saudara, saya diundang kemari untuk berpidato. Suatu hal yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Sebab pidato bagi saya adalah sebuah kesaksian daripada omong kosong. Apalagi saya berpidato di hadapan saudara-saudara, orang-orang yang berpengetahuan luas, kaum intelektual yang sering nongol di acara talkshow. Saya hanyalah orang kecil yang tak punya pengetahuan tentang politik. Jangan keras-keras dan jangan kabarkan kepada mereka yang tidak hadir di sini, karena saya tidak suka politik. Mereka itu kaum mencela-mencela, ada logika yang lurus, bagaikan besi ditempa, semakin panas semakin mudah dipel-pelkan. Tak ada kata sahabat atau yang lainnya. Itu semua hanyalah alat untuk mencapai kuasa. Terkadang saya pikir mereka itu serombongan tikus yang hidup di dalam got, di jalanan-jalanan kota. Di musim kemarau mereka keluar untuk mencari roti, dan di musim dingin mereka akan menebarkan virus leptospirosis. Makanya banyak orang yang tidak waras di kota ini. Apakah termasuk saudara? Saya rasa tidak, karena saudara adalah orang-orang yang berpengetahuan luas dan bukan kaum mencela-mencela. Apakah saudara-saudara mau dipimpin oleh serombongan kaum tikus? Saya rasa saudara tidak akan mau. Kalau saudara mau, saya akan cap saudara sebagai kaum politikus dari serombongan tikus itu. Jangan keras-keras dan jangan katakan kepada mereka yang ada di sini. Nanti saya kena ciduk. Nah, soal ciduk-menciduk, pasti saudara masih ingat waktu saya diculik di rumah saya sendiri. Kira-kira itu terjadi pada bulan Desember tahun 1965. Perkiraan umur saya umur 20 tahun. Itu merupakan di mana saya harus lulus SMA. Tetapi berhubung saya hidup dari sawah, saya putuskan saya untuk tamat sekolah. Saya juga diajak rapat-rapat untuk merampas kembali tanah milik keluarga saya. Sampai-sampai keluarga saya bekerja di tanahnya sendiri. Para tuan tanah itu telah mengambil sawah keluarga saya. Lama mereka, para tuan tanah, mengambil tanah milik keluarga saya. Mereka menjerat kami dengan utang dan mengosongkan isi perut nasi kami. Saat malam itu, tiba-tiba terdengar suara anjing. Di situ, saya sedang menyulut rokok jagung. Tiba-tiba datanglah orang berseragam hitam dengan membawa pedang. Bukan. Sepertinya keluang yang di punggungnya dan mendekap saya. Saudara, ikut kami, kata seorang yang bertubuh paling besar. Ia mencengkram lengan kanan saya dan terdengar suara anjing lagi. Saya bergidik. Lalu ia menambahkan sebuah perkataan. Saudara aktek PKI. Disitulah saya baru sadar bahwa nyawa saya di ujung tanduk. Perkataan seperti itu bagaikan vonis mati bagi saya. Waktu itu, saudara tahu, nyali saya menciut, darah di kepala saya seperti disedot oleh vacuum cleaner. Muka saya pucat pasir. Saya bagaikan mayat yang dilemparkan begitu saja dari liang kubur. Ketika rombongan para jagal itu menyeret saya memelas dan memberanikan diri. Bapak pasti sangat tangkap. Sebaiknya pergunakan kesempatan ini untuk hal-hal penting, seperti pesan kepada keluargamu, kata bapak yang
Dalam situasi seperti ini, saya pikir saudara akan sama apa yang saya lakukan. Saya menolak tuduhan menjadi antek PKI. Jujur, saya akan membuka kartu di hadapan saudara-saudara. Saya dulu pernah diajak di partai komunis mereka, tapi saya menolak. Saya tidak suka dengan politik-politik. Urusan saya urusan yang pragmatis. Saya hanya ingin kami semua mendapatkan tanah yang cukup untuk memenuhi kehidupan kami semua. Tapi akan susah mendapatkan itu semua, apalagi di zaman-zaman partai yang berebut kekuasaan. Nasib rakyat kecil seperti saya ada di ujung kaki mereka. Setiap saat mereka dengan mudahnya menunjuk ke arah mana kami mesti berjalan. Nasib sudah tidak ada di tangan masing-masing. Jelas nama saya sudah dikorupsi. Saat-saat kampanye, mereka dengan mudah memanipulasi begini. Saudara-saudara, partai ini partai milik wong cilik. Partai yang berjuang untuk orang-orang kecil dan pikiran seperti saudara-saudara. Saudara-saudara tahu, kami datang untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara. Saudara-saudara tahu, kami tidak akan membiarkan nasib saudara-saudara tergantung di ketiak para tuan tanah, di mana saudara-saudara menjadi buruh di tanah milik saudara sendiri. Kami datang membawa harapan. Kami adalah matahari yang tiba-tiba terbit di balik bukit. Kami adalah sinar untuk kesuraman hidup saudara-saudara. Cuma kalau saudara-saudara tidak berada satu barisan dengan kami, bagaimana bisa kami memperjuangkan nasib saudara-saudara? Apa saudara-saudara mau bergabung bersama kami? Kalau saudara menolak, berarti saudara juga menolak untuk memperbaiki nasib bangsa. Dan itu pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan karena saudara-saudara berarti juga berlindung di balik punggung para tuan tanah yang selama ini menghisap darah di kepala saudara-saudara. Nah, saudara-saudara sudah dengar tadi kan? Saya jijik, saya muak dengan ajakan-ajakan begini. Kenapa semua orang yang datang kepada kami hanya membawa janji-janji? Mereka tidak pernah datang sebagai sahabat yang tulus, yang begitu sungguh-sungguh ingin mengangkat hidup derajat kami yang melarat ini. Sudah begitu, pakai mengancam lagi. Izinkan saya menangis, saudara. Sudah lama kita lupa bagaimana caranya menangis dengan baik. Tangis-tangisan yang setiap hari saya saksikan di televisi hanya menjadi sebuah sandiwara yang membuat kita terharu. Padahal semuanya adalah semu. Kita hidup di tengah bayang-bayang. Tak ada lagi ketulusan di negeri ini. Bahkan untuk menangis pun kita bersandiwara. Nama saudara ada dalam daftar, maka
Makanya jangan rewel, kata lelaki yang bertubuh besar. Bapak-bapak salah tangkap. Mulut saya lalu seperti terkunci. Saya tidak mampu mengatakan hal-hal lain karena saya pikir hanya kata-kata yang bisa menyelamatkan saya sekarang ini. Saudara benar bernama Sapar. Saya menguji apakah para penjagal ini memang benar-benar mengetahui nama saya. Karena saya yakin pastilah ia salah tangkap. Karena saya tidak pernah merasa menjadi aktivis partai yang memperjuangkan hak-hak para petani. Saya cuma tahu bahwa kami tidak lagi bisa seenaknya mengolah tanah. Ayah saya hanya seorang buruh yang bekerja di atas tanah miliknya. Semua hasil panen tidak pernah mengisi lumbung-lumbung kami. Setiap panen kami hanya bisa meneteskan air mata, menyaksikan entah kemana padi-padi itu dibawa. Oh, padi-padi itu, oh, tebu-tebu itu, dan kami dibiarkan seperti tikus yang mengais-ngais sisa. Apalah daya seekor tikus di bawah batang padi yang telah dipanen. Dan kami dibiarkan seperti tikus yang mengais sisa. Apalah daya seekor tikus yang berada di bawah batang padi yang telah dipanen. Dan kami, para pemakan rumput yang tumbuh di bawah para kaki-kaki tuan tanah. Para pemilik pun tak ada kuasa dengan penguasa, karena pemilik bukan berarti penguasa. Oh, saya menangis lagi. Maafkan saya yang tiba-tiba menjadi cengeng, saudara-saudara. Saudara Sapardi, ini bukan saatnya untuk menangis. Jika saudara percaya Tuhan, ini saatnya untuk berdoa. Saya mentolerir soal-soal itu. Kata yang berkepala pelontos. Kemudian saya sudah duga kalau mereka pasti salah tangkap. Nama saya Sutarji, Pak. Saya sebut nama saya yang sebenarnya, supaya mereka segera sadar bahwa mereka salah tangkap. Bukan saya orang yang mereka maksud. Dan dengan memohon maaf, dengan melepaskan saya, mau Sapardi kek, Sutarji kek, Anda sudah saya tangkap. Pantang untuk mengembalikan barang yang sudah kami ambil, kata orang yang bertubuh besar. Barang, coba, apakah cerita saya ini kurang menyentuh hati saudara-saudara? Apakah saudara tidak bersimpati kepada saya dan mungkin bisa membantu saya agar terbebaskan dari orang
oleh aturan HAM. Bisa disamakan seperti barang. Apa sudah begitu bengisnya dunia ini? Manusia-manusia di dalamnya sudah tidak begitu bisa membedakan mana manusia dan barang. Bahkan manusia yang tidak bernyawa sekalipun nilainya tidak bisa disamakan dengan barang. Apalagi saya yang masih memiliki hak atas nyawa saya sendiri. Tetapi begitulah di zaman itu, saudara. Penangkapan seorang anak manusia disamakan dengan memungut sebuah kerikil. Kapanpun dikehendaki, kerikil itu akan dibuang ke dasar jurang. Dan saudara tidak bisa protes kalau sewaktu-waktu nyawa saudara disembelih seperti saya. Terdengar suara guruh disertai kilat menyambar. Langit gelap, gerimis turun, suasana ini mencekam. Saudara, di malam yang gelap saya digiring ke sebuah tempat. Kepala saya ditutup baju kaos yang saya kenakan ketika duduk di beranda tadi sore. Mereka menaikkan kami ke sebuah truk yang kemudian membawa kami kemari. Sebuah gudang tua yang saya kira letaknya di pinggiran kota, sewaktu dijerumuskan seperti membuang bangkai anjing ke kali. Saya masih bisa merasakan panas cuaca perkotaan. Asap dari cerobong pabrik gula masih tercium hidung saya. Tapi di daerah ini memang bertebaran pabrik gula. Tentu saja saya tidak bisa membedakan aroma masing-masing pabrik itu. Apa saudara sanggup membedakan pabrik gula ini aromanya begini, pabrik itu aromanya begitu? Saya yang hidup di sekitar perkebunan tebu saja belum memiliki penciuman setajam anjing. Apalagi saudara yang hidup di perkotaan dan bahkan tidak mengenal pohon tebu. Di dalam gudang yang pengap, saya lihat puluhan orang duduk di lantai dengan tangan terikat. Beberapa di antaranya saya kenal. Mereka sebagian besar para petani yang hidupnya serba kekurangan seperti saya. Bagaimana mungkin para petani miskin tak melek huruf, apalagi politik menjadi lokomotif penumpangan sebuah rezim? Ah, saudara, banyak yang tidak bisa dimengerti di sini. Ketika saya ditendang agar bergabung dengan orang-orang ini, saya baru sadar kalau lantai yang saya pijak penuh genangan darah. Semar-semar genangan itu hampir mencapai mata kaki saya. Ketika saya mencoba jongkok untuk memastikan bau amis di atas, saya kira di sebuah balkon, terdengar derap sebuah tentara. Dalam beberapa saat, para tentara telah berbaris mengambil posisi di sepanjang balkon. Oh Tuhan, disinilah masa muda saya akan berakhir. Hanya malaikat yang bisa menolong saya. Sebentar lagi, kalau bedil sudah dikokang hingga terdengar suara krak, 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 dan kemudian bergema letusan berkali-kali. Timah-timah panas akan bersarang di dalam tubuh saya, dan kami akan roboh. Setelah itu, darah kami akan membanjiri lantai ini. Mungkin tingginya akan mencapai lutut saudara-saudara. Diam-diam, saya berdoa. Saya mengucapkan rasa syukur diberi pilihan mati di ujung moncong senapan.
Paman saya, Juwena, sebagaimana cerita yang kemudian saya dengar, terus mati dengan kepala terpisah dari badannya. Setelah diculik seperti saya, ia digiring ke sebuah tepi jurang di pinggir pantai. Disinilah para algojo menenggal lehernya. Kepalanya berguling dan tubuhnya jatuh ke pantai. Bersamanya juga di pantai begitu banyak manusia yang belum tentu mengerti riwayat kesalahannya. Ketika air surut, mayat-mayat itu seperti ikan lemuru yang terdampar dan busuk. Baunya menyusup di antara pohon-pohon kelapa panjang pantai, lalu menabrak pintu-pintu rumah warga, tetapi tidak ada yang berpikir untuk bau mayat. Apalagi peduli, sebab kepedulian saja sudah cukup mengantarkan saudara-saudara ke tempat penjagalan. Sementara saudara, kepala mereka dipamerkan di pos-pos jaga. Konon itu menjadi sebuah contoh buat orang-orang yang terlibat. Apakah saudara-saudara tidak berpikir bagaimana yang saya pertanyakan sekarang ini? Mengapa bangsa yang konon ramah tamah dan mengerti sopan santun ini bisa begitu liar dengan bengis? Saya bergidik. Disinilah di negeri yang konon dilahirkan ketika para bidadari bertemu dengan dewa-dewa, ketika bulan bersatu dengan matahari. Tangis sudah kehilangan maknanya. Tak ada gunanya lagi menangis. Air mata ini tiba-tiba kering ketika terdengar ratusan ribu orang dibantai sebagai sekawanan anjing yang dituduh menyebar rabies. Mereka ketakutan ketularan gila. Mereka ketakutan dari mayat-mayat itu akan muncul belatung. Kalaupun mayat-mayat itu kemudian dikuburkan, bukan karena mereka tahu bagaimana selayaknya memperlakukan jenazah, tapi mereka takut dari jasad-jasad itu akan menyebar penyakit daripada suatu hari ke seluruh penghuni kota akan tertular. Artinya, saudara-saudara, mereka juga memiliki ketakutan yang sama sebagaimana ketakutan saya sekarang ini. Kalaupun mayat-mayat itu kemudian dikuburkan, bukan karena mereka tahu bagaimana selayaknya memperlakukan jenazah, tapi mereka takut dari jasad-jasad itu akan menyebar penyakit daripada suatu hari ke seluruh penghuni kota akan tertular. Artinya, saudara-saudara, mereka juga memiliki ketakutan yang sama sebagaimana ketakutan saya sekarang ini. Karena tempias cahaya lampu, saya melihat genangan darah di lantai berkilau. Sebentar lagi ketika seruan "tembak" menggelegar menembus gelap, darah saya, darah kami malam ini akan menjadi bagian dari genangan itu. Apakah bau amis darah kami tidak cukup menjadi pemuas naluri setan yang bersarang di hati para penjagal ini? Apakah harus jauh ratusan ribu korban lagi dengan dalih menebus kesalahan yang diperbuat oleh segelintir elit, yang namanya pun tidak pernah kami dengar? Maaf saudara-saudara, saya lupa, saya harus berdoa, sebab mati bagi saya adalah peristiwa sakral yang mesti didahului dengan doa-doa. Apalagi sekarang saya diberi anugerah untuk mengetahui kapan saya harus mati. Saya yakin tak ada satupun di antara saudara-saudara yang sudah tahu dari kematiannya. Tetapi sebentar, apa gunanya berdoa? Toh sebentar lagi saya akan mati. Saudara-saudara, jangan salah paham. Doa-doa diturunkan bukan hanya untuk memohon pertolongan, tetapi yang lebih penting adalah membuat ketentraman, sehingga tabah menghadapi hari kiamat
sekalipun. Jadi, biarkan saya berdoa dengan khusyuk sebentar. Saudara, belum sempat saya membuka mata, tiba-tiba berondongan peluru itu datang menghujani kami. Banyak di antara kami yang panik karena tidak menduga akan secepat itu ajal menjemput kami. Di tengah keputusasaan yang dalam, kami tetap berharap akan datang penyelamat. Seseorang yang mampu memberi pencerahan bahwa yang sekarang menimpa bangsa ini hanyalah kekeliruan. Perbedaan tidak harus saling bantai. Bukankah saudara juga tahu? Ideologi hanyalah kendaraan yang pada akhirnya membawa kita ke tujuan yang sama. Kalau saudara menyadari itu, bukankah berkuasa hanya sebuah kesempatan yang diberikan dan bahkan ditakdirkan untuk membawa kita semua? Dengan tenang, saya menyelinap di balik drum itu. Saya pikir kematian itu belum disabdakan pada saya. Betapapun buruknya situasi, saya akan selamat dalam temaram cahaya. Saya lihat orang terkapar. Beberapa di antaranya berupaya menyelamatkan diri dengan mencoba menggapai balkon. Tentu saja, peluru itu jauh lebih cepat ketimbang mereka yang merangkak dalam kegelapan. Mereka pun akhirnya terkapar, dan darah-darah mereka tumpah. Entah untuk apa, saya tidak paham. Inikah yang namanya politik? Beginikah cara mencapai cita-cita adil dan makmur itu? Lagi-lagi saya bergidik. Kalau toh saya harus mati sekarang, apakah kekerasan akan berhenti di situ? Apakah kekerasan akan berhenti di balik pintu gerbang tua itu? Siapa yang akan menjamin bahwa tumpukan jasad kami sudah cukup berarti untuk menghentikan pembantaian? Apakah saudara bisa dan berani? Kalau tidak ada yang berani menjamin, saya tidak rela menjadi tumbal karena kerakusan. Bahkan dengan alasan memulihkan stabilitas pun, apakah saudara akan membiarkan orang-orang yang tidak mengerti politik seperti saya dibantai seperti anjing? Apakah saudara yakin kelas petani seperti kami bisa mengancam kekuasaan? Kami itu orang berpikiran sederhana, bisa turun ke sawah aja untuk melanjutkan hidup esok hari. Itu saja sudah cukup. Pendidikan tidak menjadi prioritas bagi kami, apalagi kekuasaan. Apa yang kami mengerti tentang kekuasaan? Kami itu tidak peduli siapa yang berkuasa, apapun ideologinya, karena kami cuma mau hidup. Tetapi kami tidak mau menumpang hidup di ketiak para tuan tanah. Kami ingin bebas menentukan nasib kami. Sungguh tak saya duga, saudara-saudara, drum di mana saya akan selamat tiba-tiba diberondong peluru. Dalam beberapa saat, drum itu meledak dan api membumbung menjilat sampai ke atap. Dan saya terbakar. Seluruh tubuh saya terasa panas. Bau hangus daging menyebar kemana-mana. Tak ada yang bisa saya buat kecuali berteriak, "Tembak! Tembak saya!" Meski saya tidak rela, tetapi
Izinkan saya mati dengan cara beradab. Tembak! Tembak saya, bajingan! Saya roboh, tetapi tak saya dengar letusan senapan. Pastilah saya akan mati hangus. Samar-samar saya melihat atap rumah mulai runtuh. Kobaran api rupanya telah membakar seluruh gedung. Orang-orang itu, saya tidak tahu apakah mereka selamat atau tidak. Saya tidak bisa melanjutkan cerita ini karena ingatan saya mulai dan pelan-pelan menghilang. Itulah saudara, saya ingin sekali bercerita banyak kepada saudara, tetapi saya tidak pernah diberi kesempatan. Sampai akhirnya saya datang lewat tubuh saudara saya ini, yang tidak lain adalah saudara bungsu saya. Sampaikan kepadanya bahwa saya sangat berterima kasih atas pinjaman tubuhnya. Semoga ia selamat dan tidak mati konyol seperti saya. Ayo dong bubar kalian semua. Saya itu tidak apa-apa dan harus kembali bekerja memeriksa pasien-pasien saya. Saudara perlu tahu, puskesmas ini itu letaknya jauh dari pemukiman. Jadi terkadang saya tinggal di sini itu ngeri. Saudara-saudara semua pasien, saya tidak sanggup mengobati begitu banyak orang. Kita perlu psikiater dan berani. Kalau tidak ada yang berani menjamin, saya tidak rela menjadi tumbal karena kerakusan. Bahkan dengan alasan memulihkan stabilitas pun, apakah saudara akan membiarkan orang-orang yang tidak mengerti politik seperti saya dibantai seperti anjing? Apakah saudara yakin kelas petani seperti kami bisa mengancam kekuasaan? Kami itu orang berpikiran sederhana, bisa turun ke sawah aja untuk melanjutkan hidup esok hari. Itu saja sudah cukup. Pendidikan tidak menjadi prioritas bagi kami, apalagi kekuasaan. Apa yang kami mengerti tentang kekuasaan? Kami itu tidak peduli siapa yang berkuasa, apapun ideologinya, karena kami cuma mau hidup. Tetapi kami tidak mau menumpang hidup di ketiak para tuan tanah. Kami ingin bebas menentukan nasib kami. Sungguh tak saya duga, saudara-saudara, drum di mana saya akan selamat tiba-tiba diberondong peluru. Dalam beberapa saat, drum itu meledak dan api membumbung menjilat sampai ke atap. Dan saya terbakar. Seluruh tubuh saya terasa panas. Bau hangus daging menyebar kemana-mana. Tak ada yang bisa saya buat kecuali berteriak, "Tembak! Tembak saya!" Meski saya tidak rela, tetapi izinkan saya mati dengan cara beradab. Tembak! Tembak saya, bajingan! Saya roboh, tetapi tak saya dengar letusan senapan. Pastilah saya akan mati hangus. Samar-samar saya melihat atap rumah mulai runtuh. Kobaran api rupanya telah membakar seluruh gedung. Orang-orang itu, saya tidak tahu apakah mereka selamat atau tidak. Saya tidak bisa melanjutkan cerita ini karena ingatan saya mulai dan pelan-pelan menghilang. Itulah saudara, saya ingin sekali bercerita banyak kepada saudara, tetapi saya tidak pernah diberi kesempatan. Sampai akhirnya saya datang lewat tubuh saudara saya ini,
yang tidak lain adalah saudara bungsu saya. Sampaikan kepadanya bahwa saya sangat berterima kasih atas pinjaman tubuhnya. Semoga ia selamat dan tidak mati konyol seperti saya. Ayo dong bubar kalian semua. Saya itu tidak apa-apa dan harus kembali bekerja memeriksa pasien-pasien saya. Saudara perlu tahu, puskesmas ini itu letaknya jauh dari pemukiman. Jadi terkadang saya tinggal di sini itu ngeri. Saudara-saudara semua pasien, saya tidak sanggup mengobati begitu banyak orang. Kita perlu psikiater